حمدا وشكرا لله الذي لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى akhir ayat. Masih pembahasan tentang bangkai dari 4 perkara yang diharamkan oleh Allah. Satu diantaranya adalah bangkai. Merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 173, surat An-Nahl 115, surat Al-Maidah ayat 3. Di pekan yang lalu sudah kita pahami, kita bahas bahwa maksud pengertian dari bangkai yang pertama ini menurut ta'rifat definisi dari para ulama, maka yang dinamakan bangkai yang pertama adalah mata hanfa anfih, binatang yang mati dengan sendirinya. 2, au kutila ala ghairi masyru', binatang yang disembelih tapi tidak dibenarkan atau tidak disyariatkan menurut syar'i agama. Yang ketiga, mimma la yudriku zakatuhu mimma tubiha, binatang yang tidak sempat disembelih. Binatang yang tidak sempat disembelih dari binatang-binatang yang biasa disembelih. Terkait dengan binatang yang tidak sempat disembelih ini dirinci, dijelaskan, ditafsil oleh surat Al-Maidah di ayat yang ketiga. Yang pertama, al-munkhaliqah, binatang yang mati tercekik. Ada tercekik, ada dicekik. Tidak usah ada pertanyaan apa hukumnya binatang yang mati dicekik.
karena Allah sudah menyebutnya binatang yang mati tercekik. Dicekik sama tercekik tidak sama. Dicekik mah sengaja, tercekik mah tidak sengaja. Anak kecil mainan bebek kecil, anak bebek maksudnya, itu anakan bebek atau ayam oleh anak kecil dimainin, lehernya ditekuk-tekuk lalu mati. Nah, itu namanya lehernya tercekik. Jadi ada unsur ketidaksengajaan. Walaupun tidak sengaja, maka dihukuminya adalah haram. Dianggap sebagai bangke. Yang kedua, masuk pada bangke binatang yang mati karena al-mauqudzah. Al-mauqudzah itu dipukul. Matinya karena dipukul. Untuk membedakan mana yang dipukul atau terpukul, mana yang tidak. Hadis sudah saya sampaikan di pekan yang lalu, kata Rasulullah, idza rammaita bil mi'rad fa khadhafa fakulhu wa idza asaba bi mi'radih fala taqulhu. Apabila kalian memanah ujung panah yang tajamnya itu, mata panahnya mengenai binatang buruan itu, lalu mati binatang buruan itu, maka kata Nabi, fakulhu, silakan makan, makanlah. Mau dimasak dulu, mau enggak, terserah itu mah. Sudah halal karena sudah sesuai dengan syariat. Apabila anak panahnya itu, mata anak panah yang paling ujung yang tajamnya itu meleset, tidak mengenai sasaran buruan itu, yang mengenai buruan itu adalah batang panah itu, meleset kemudian batangnya yang mengenai, biasanya memar karena itu kena pukulan atau benturan. Kata Nabi, fala takulhu, jangan kamu makan. Kenapa? Dimasukkan kepada al-mauqudzah, terpukul atau dipukul. Yang ketiga, yang tidak sempat disembelih dan dianggap bangkai apabila al-mutaraddiyah, binatang yang jatuh lalu mati. Ada rusa terjun dari tebing, dari ketinggian, nungsep lalu mati si rusa itu. Nah, itu dihukuminya atau dianggap bangkai, tak boleh dimakan. Punya burung, punya ayam,
dilempar sampai mati, karena lemparnya juga dari jarak jauh atau dari ketinggian. Maka ia dianggap bangkai. Matinya dianggap bangkai. Berikutnya wan natihah, dianggap bangkai bila ditanduk. Binatang itu ditanduk oleh binatang lain. Harimau menerkam kambing. Kambingnya mati diterkam oleh harimau. Maka hukumnya haram. Itu masuk nanti pada poin terakhir di Al-Maidah ayat 3 itu. Di binatang buruan yang dimangsa oleh binatang buas. Nah, poin yang tadi yang matinya ditanduk. Dulu ketika saya di kampung, ini terkait dengan binatang buruan yang mati di tanduk gitu ya. Ada seorang nenek-nenek mati, meninggal ditanduk oleh kerbau. Nah, tahu kerbau Pak ya? Kan tanduknya itu lumayan runcing dan besar. Si nenek itu cucunya punya kerbau. Kandangnya dekat rumahnya. Kan dulu mah begitu ya. Kandang apapun, ya, masuk kandang kerbau, dibikinnya di samping rumah. Jadi bau teh kerbau sudah biasa, gitu ya. Warga setempat, ya walaupun bau tidak berani protes. Andai kambing diseruduk kerbau, lalu mati, maka kambing itu dianggap sebagai al-maitata, bangkai. Zaman Nabi, zaman sahabat, tidak ada kendaraan, nggak ada motor, nggak ada mobil. Nah, sekarang kita zamannya seperti ini. Bagaimana kalau ayam itu ditabrak motor? Itu sama saja ayam diseruduk motor, begitu, sama. Ya kan? Ya. Kambing ditabrak mobil, sama saja itu kambing diseruduk mobil. Cuman kan nggak bagus bahasa begitu tuh. Secara fikih ya sama begitu ya. Ditanduk kerbau sehingga rusak itu mati, ya, kambing itu mati, ayam itu mati, karena sama saja ayam ditabrak mobil, ayam ditabrak motor, sama, lalu mati gitu ya. Ya, kalau ditabrak kemudian masih hidup dan kita mau memakannya, maka silakan disembelih terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya dibiarkan gak disembelih, setelah ditabrak itu bakal mati. Ya. Tapi kalau mau dimakan segera sembelih. Nanti yang dianggap oleh para ulama berdasarkan kaidah, yang dianggap adalah kematiannya penyebab yang terdekat. Ditabrak motor ayam itu, ayam jago eman dagingnya gitu kan, masih sempoyongan, tapi masih hidup gitu ya. Segera aja disembelih, maka tidak lagi dianggap bangkai, karena penyebab kematian terdekatnya adalah dengan golok, dengan sembelihan, bukan dengan tabrakan. Walaupun kalau nggak disembelih mati juga.
Kan sama dengan nyembelih bebek, nggak mati-mati si bebek itu, ya kan? Walaupun sebenarnya akan mati juga, cuman lama. Habis sembelih itu malah jalan-jalan si bebek tuh. Ya kesel karena nggak mati-mati, yang nyembelih ditangkap saja lagi, diambil lagi, ditekuk lehernya, mati. Nah, itu matinya oleh tekukan, oleh cekikan, bukan oleh sembelihan. Sama dengan yang nyembelih ayam sekarang, karena banyak pesanan supaya matinya cepat, habis nyembelih langsung dimasukkan ke air panas, rendam air panas terus begitu. Itu sama dengan bangkai. Hadisnya mana? Zaman Rasulullah yang memanah itu. Setelah buruan itu kepanah, dicari-cari kok nggak ada, kemana ya binatang buruan yang sudah dipanah itu. Anggaplah umpamanya burung. Ya. Besoknya ketemu ngambang di air. Apa kata Nabi? Jangan kamu makan. Karena kamu tidak tahu penyebab kematiannya itu apakah oleh panahmu atau oleh air. Kan bisa jadi begini, setelah dipanah masih kuat sebenarnya, tidak akan mati. Gara-gara nyemplung, kelelep jadi mati. Maka kata Nabi, fa innaka la tadri qatalahu. Ya, kamu tidak tahu apakah air yang menyebabkan kematiannya. Fa innaka la tadri al-ma'u qatalah au sahmu. Kamu tidak tahu apakah ia mati oleh air atau oleh panahmu. Maka jangan kamu makan, karena yang dianggap ya kematian binatang itu adalah penyebab yang terdekat. Memelihara ayam, lompat-lompat ayam jago itu nyemplung di sumur, lalu matinya di sumur. Maka itu matinya penyebab terdekatnya oleh air sumur, maka hukumnya bangkai, gitu ya. Nah, itu barangkali yang terkait dengan macam-macam binatang yang tidak sempat disembelih yang dianggap sebagai bangkai. Nah, kemudian kalau kita membaca surat ayat 121 Al-An'am, di mana Allah menerangkan wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaihi. Jangan kamu makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Ibnu Abbas menyandingkan ayat ini dengan Al-Maidah ayat 5, yaitu wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Kata beliau, ayat Al-An'am 121 itu masih umum, masih am. Pokoknya siapapun yang nyembelihnya tidak baca bismillah, maka dihukuminya bangkai. Gitu. Nah, kata Ibnu Abbas, summastasna, kemudian ayat ini dikhususkan, dikecualikan ada orang yang menyembelihnya tidak membaca bismillah tapi halal. Siapa yang nyembelihnya? Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Sembelihan ahli kitab halal buat kalian. Ini Allah yang menjelaskan dan menetapkan hukumnya. Sembelihan ahli kitab halal buat kalian. Orang Nasrani zaman Nabi kalau nyembelih itu nyebutnya Isa, karena begitu syariatnya. Ya. Demikian umat Nabi Musa, Yahudi kalau nyembelih disuruh menyebutnya Uzair. Ya. Uzair itu kan hamba Allah yang soleh yang dimatikan 100 tahun kemudian dihidupkan lagi. Nah,
Karena ahli kitab itu kalau nyembelih kan tidak baca bismillah, tapi sama Allah dianggap dihalalkan, halal sembelihan mereka walaupun tidak membaca bismillah. Kenapa? Karena memang mereka punya kitab samawi, kitab dari langit, mau Taurat, mau Injil, itu kitab dari Allah. Dan mereka ketika menyembelih tidak nyebut nama Allah, tapi nyebutnya Isa. Walaupun sekarang kalau kita dikirimin sama orang Nasrani, ya kita mikir-mikir juga mau makannya, ya kan? Jangan-jangan masaknya dengan minyak babi, kan begitu? Jangan-jangan dicemplungin daging babi sedikit. Jangan-jangan wajannya tidak bersih, bekas masak babi. Tetap kita hati-hati. Saya terangkan secara hukum begitu, gitu ya, secara hukum. Nah, berikutnya kehati-hatian harus. Gitu. Nah, di zaman sahabat ada kasus, ada seorang Muslim nyembelih tidak baca Bismillah. Nah, ini. Ditanyakan kepada para sahabat, termasuk ditanyakan kepada Abdullah bin Amr. Apa jawaban Abdullah bin Amr? Halal dan tidak halalnya bukan karena bismillahnya. Halal dan tidaknya bukan karena bismillahnya, tapi yang nyembelihnya agamanya apa? Saya ulang ini, halal dan tidak halalnya bukan karena nyembelihnya baca bismillah atau tidak, tapi yang menentukan halal atau tidak, yang nyembelih itu agamanya apa. Sekalipun agamanya Nasrani, kan begitu, mereka tidak baca bismillah, oleh Allah dinyatakan halal. Sembelihan ahli kitab yang tidak baca bismillah dikatakan halal, apalagi yang nyembelihnya orang Islam. Begitu. Hanya nanti disunahkan, diutamakan membaca bismillah. Itu. Nah. Jadi para sahabat memberikan jawaban begitu. Sekalipun bismillah, kalau yang nyembelihnya Syiah, sepakat Syiah kafir? Kafir. Bagaimana nggak kafir? Rukun imannya nggak sama, kitabnya nggak sama, syarat nggak sama. Kita dikasih masakan daging dari orang Syiah, mau dimakan nggak? Merujuk Al-Maidah ayat 5, makanan ahli kitab itu halal buat kalian, berarti selain ahli kitab haram. Kafir-kafir yang manapun selain ahli kitab, sembelihannya dihukumi bangkai, jangan dimakan, haram. Karena mafhum mukhalafahnya begitu. Allah hanya menghalalkan sembelihan ahli kitab, 9 orang Islam nggak usah dibahas. Sembelihan kafir-kafir yang lain dinyatakan haram, alias bangkai. Ahmadiyah ngirimin kita umpamanya. Ahmadiyah kafir? Kafir. Karena Mirza Ghulam Ahmad nabinya. Sudah Nabi Muhammad, ada nabi baru, Mirza Ghulam Ahmad. Maaf, ini sudah akidah. Ya. Ateis nyembelih. Kenapa ateis itu tidak beragama? Beragamanya tidak beragama. Ateis itu tidak mengakui adanya Allah, tidak percaya dengan Allah, agamanya begitu, agamanya agama tidak percaya sama Allah, disebut oleh kita ateis. Ateis nyembelih, mau dimakan nggak kalau kita dikasih dagingnya? Jangan. Kenapa? Allah tegaskan, kata Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, Al-An'am 121 itu dikhususkan. Jadi sembelihan orang kafir yang halal itu hanya ahli kitab, berarti ateis kalau nyembelih ya kita dikasih jangan dimakan, apalagi majusi ya, itu Hindu, apalagi jangan, karena itu semuanya adalah kafir
orang kafir dan di luar daripada ahli kitab. Itu rinciannya barangkali terkait dengan bab bangkai. Dan ini penjelasannya masih luas sebenarnya. Tapi cukup untuk memahami Allah haramkan al-maitata wad-dama wal hamal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan 1 bangkai, 2 daging babi, 2 darah ya. Darah kalau sekarang kita nyebutnya marus gitu ya. Marus gitu ya. Kemudian daging babi dan sembelihan yang bukan karena Allah. Baca bismillah tapi buat nadranan. Itu masuk pada li ghairillah. Nyembelih tapi bukan karena Allah, untuk kemusyrikan, itu masuk pada wama uhila dan lain sebagainya. Itu barangkali mudah-mudahan nambah ilmu. Jadi untuk makan yang halal saja tidak gampang. Kalau di sekeliling kita orang-orang yang kafir, hati-hati. Kafirnya kafir apa nih? Ahli kitab atau bukan? Walaupun sebenarnya kalau sekarang tetangga kita Nasoro, tetap aja kita hati-hati. Ya, jadi menjaga dan menghindari sesuatu yang syubhat. Ragu lah. Ini masaknya pakai minyak babi, jangan-jangan. Nah, gitu ya. Jangan-jangan kuali yang dipakai masaknya nyucinya nggak bersih, bekas masak babi. Kalau dulu kan begitu ya. Dulu kita mungkin pernah ada ibu-ibu jualan masakan pakai tampah ya. Dulu mah ya, disimpan di kepala itu. Macam-macam jualan itu, ada goreng tempe, goreng tahu, bakwan, di situ ada goreng marus. Ada goreng marus, bahkan nyimpannya di situ. Nah, kita mah tidak, jangankan marusnya, kita mah tidak akan beli goreng tempenya juga. Kenapa? Jangan-jangan, gitu ya. Jangan-jangan goreng tempenya setelah goreng marus, masalahnya. Atau di nampannya itu ya sudah campur aduk, gitu ya. Minyak marusnya nempel ke tempe umpamanya. Nah, nanti hukumnya haram makan tempe itu. Ya, kalau sudah tahu ternyata ya minyak dari marusnya itu nempel ke tempe. Makanya para ulama bikin kaidah, ada kaidah khusus, idza istama'al halal wal haram ghalabal haram. Apabila tercampur yang halal dengan yang haram, maka hukumnya haram. Ya, masak sekuali besar daging sapi dikasih secuil seiris daging babi, maka hukumnya haram. Atau minyaknya minyak babi, ya maka hukumnya haram. Dan atau pakai gaji, ya pakai suhum, pakai gaji babi dikasih sedikit lah untuk sedap-sedap kata mereka. Maka daging kambing atau sapi yang dimasak itu menjadi haram. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan lemak babi, dengan gajinya babi itu karena sudah tercampur. Idza istama'al halal wal haram ghalabal haram. Apabila tercampur yang halal dengan yang haram, maka hukumnya jadi haram. Itu barangkali mudah-mudahan nambah ilmu, nambah kehati-hatian di dalam memakan, karena isi perut juga menentukan ya doa kita dikabulkan atau tidak oleh Allah. Maka hati-hati isi perut kita isinya yang halal atau yang haram. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.